Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan fungsi kesehatan reproduksi. Yang pertama, pengertian. Kesehatan reproduksi merupakan segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Dan fungsinya ini yaitu untuk mengetahui pendidikan seksual dan memahami dampak perilaku tersebut dari sisi kesehatan dan sosial, sehingga tidak terbawa arus pergaulan bebas di masa remaja. Jika telah memahami pendidikan seksual, anak remaja dapat membuat keputusan mengenai perilaku seksual yang positif untuk dirinya. Anak yang mampu menghindari tindakan kekerasan seksual yang dapat merugikan dirinya ini sadar akan keputusan perilaku seksual, termasuk menghindari seks pranikah. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pubertas pada remaja pria. Perlu diketahui, pubertas merupakan fase perkembangan pada tubuh manusia dan ditandai dengan kematangan organ seksual dan ciri-ciri perkembangan seksual sekunder. Baik pria maupun wanita mengalami fase pubertas ini. Pubertas juga diartikan sebagai transisi dari anak-anak ke dewasa yang mana biasanya pada usia 10-16 tahun. Pubertas secara fisik terjadi secara primer dan sekunder. Perubahan secara primer yaitu perubahan dalam tubuh meliputi perubahan hormon dan organ kelamin, sedangkan pubertas sekunder ditandai dengan perubahan yang tampak dari luar. Yang pertama ada ciri-ciri pubertas pada perubahan fisik pria yang ditandai dengan pada remaja pria ditandai dengan pertama kali mengalami mimpi basah yang mengeluarkan air mani dan ekskresi di pagi hari tanpa disadari. Hal ini wajar dan merupakan proses yang normal pada remaja sebagai tanda kematangan organ seksual. Seiring bertambahnya usia, ereksi spontan ini akan semakin jarang dan sulit terjadi. Yang kedua, ada organ kelamin yang mulai berfungsi dan menghasilkan sperma di dalam testis. Yang ketiga, tumbuhnya kumis dan jenggot. Yang keempat, jakun mulai membesar dan tampak yang sebelumnya belum memiliki jakun menjadi tampak. Yang kelima, suara berubah menjadi lebih keras dan berat. Hal ini karena laring dan pita suara juga berkembang. Yang keenam, tumbuh rambut di beberapa area seperti ketiak, kaki, dada, dan organ kelamin. Yang ketujuh, otot tubuh mulai terbentuk. Yang kedelapan, jaringan kulit berubah, pori-pori tampak lebih besar, kulit pria cenderung lebih tebal dan lebih kasar dari perempuan. Yang kesembilan, bahu melebar melebihi pinggul, dan pada pria memiliki bahu yang bidang atau lebar. Yang ke-10, munculnya jerawat. Hal ini paling sering dialami sebagai reaksi akibat kadar hormon yang meningkat. Yang ke-11, pria tumbuh tinggi dan besar lebih cepat, di mana pertumbuhan secara vertikal tampak sangat cepat dalam beberapa bulan hingga terlihat cakung dan kurus. Namun, pertumbuhan ini tergantung pada genetik bawaan dari keluarganya. Yang ke-12, kekuatan ototnya bertambah seiring dengan tubuh yang semakin tinggi dan besar, di mana kekuatan yang dimiliki juga akan semakin besar. Adapun ciri-ciri pubertas yang terlihat pada perubahan psikisnya. Pada pria, efek dari pengeluaran hormon seksual tersebut juga mempengaruhi kondisi emosional pada remaja pria. Yang pertama, biasanya pria mencari identitas dirinya atau mencari jati dirinya. Yang kedua, pria mulai tertarik pada lawan jenis. Pada biologisnya, pubertas ini dimulai dari hipotalamus yang merupakan bagian otak, lalu melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Lalu hormon yang melepaskan GnRH ini memberikan sinyal pada kelenjar pituitari untuk melepaskan LH. LH adalah luteinizing hormone dan FSH yaitu follicle stimulating hormone sebagai pencetus dimulainya perkembangan seksual. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri yang dialami remaja perempuan pada saat pubertas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pubertas. Pubertas itu merupakan perubahan pada fisik, perubahan pola pikir, serta perubahan pematangan pada organ reproduksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pubertas pada wanita. Pubertas pada wanita biasanya fisik yang berubah, yaitu mulai tumbuhnya payudara, mulai membesarnya panggul, membesarnya berat badan dan tinggi pada perempuan, kemudian suaranya lebih lantang. Biasanya wanita juga pada saat menginjak remaja
kulitnya itu mulai menghalus. Nah, kemudian tumbuhnya jerawat pada muka. Biasanya muncul juga rambut pada bagian ketiak dan organ reproduksi. Selain dari fisik, perubahan yang dialami pada fase reproduksi ini yaitu pola pikir, di mana pola pikir itu dapat berubah ketika saat kita mengalami pubertas karena rasa ingin tahu kita itu semakin tinggi. Hal apapun yang belum kita tahu pasti dilakukan. Makanya pada saat pubertas ya diharuskan lakukanlah hal-hal yang baik seperti halnya kita melakukan hobi, sesuka hati kita, jangan mengarah ke hal yang tidak baik. Nah, selain dari fisik dan pola pikir, pematangan pada reproduksi juga ini mempengaruhi pubertas, di mana cirinya yaitu mulai mematangnya organ atau dinding rahim pada wanita, di mana setiap 28 hari ataupun 1 bulan sekali biasanya dinding rahim mengalami masa peluruhan atau biasa disebut dengan datangnya bulan, biasa disebut dengan menstruasi. Nah, itu merupakan ciri-ciri yang dialami pada wanita pada saat pubertas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama, itu yang pasti kita harus menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihannya dengan apa? Kalau pada wanita itu jangan ketergantungan sama penggunaan sabun pembersih, karena itu dapat merusak pH pada area kemaluan gitu. Nah, pH pada area kemaluan itu dari 3,8 sampai 4,5. Nanti kalau misalkan terus-terusan dipakai alat pembersih seperti itu akan merusak pH-nya. Kalau misalkan pada laki-laki juga, karena agar menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Kalau misalkan tidak dijaga kebersihannya, kalau pada wanita itu nanti bisa menyebabkan keputihan. Nah, itu yang kenapa sih wanita itu keputihan terus? Karena mungkin kebersihan dari kemaluan itu kurang dijaga. Yang kedua itu tidak dianjurkan untuk memakai pakaian dalam yang ketat. Karena kenapa? Karena nanti panas yang dikeluarkan itu tidak terlepaskan dan tidak keringatnya juga tidak teresap gitu. Jadi kalau misalkan panas dan keringat itu bertumpuk pada area kemaluan atau reproduksi, nanti akan menimbulkan pertumbuhan jamur dan bakteri gitu. Jadi harus pandai-pandai juga memilih dan memilah apa saja kain-kain atau bahan-bahan yang cocok untuk kita pakai. Misalkan seperti katun, karena katun kan bisa menyerap. Tapi kalau nilon itu tidak bisa, karena nilon ini tidak bisa menyerap panas ataupun keringat seperti itu. Nah, yang ketiga itu harus cukur kemaluan bulu kemaluan dengan seperlunya. Rambut kemaluan atau rambut pubis ini fungsinya itu untuk menghindari gesekan, menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur seperti itu. Jadi jangan terlalu dipangkas habis ya gitu, karena emang ada perlunya juga gitu. Nah, yang keempat itu harus pola hidup sehat dan makan teratur. Juga untuk laki-laki tidak diperkenankan untuk merokok ya, karena memang tidak bagus bagi pertumbuhan ataupun perkembangan sperma seperti itu. Terima kasih, semoga membantu.